Yarsi punya Foki adalah antara pengasas FEMA yang terbentuk di Amerika pada tahun 1941. Boleh nampak slide saya ya? Sudah, Prof. Slide saya? Sudah Sudah, terlihat, Prof. Ya. Ada ya? Okey. Jadi syukur kepada Allah Ta'ala. Kita teruskan. Dan doakan supaya Bu Linda lulus S3 dengan cemerlang insya-Allah. Seperti saya kata tadi bahawa FEMA tentu terdiri sejak tahun 1981 dan antara pengasasnya adalah Indonesia, khususnya Foki yang diwakili oleh Prof. Jurnalis Udin. Alhamdulillah beliau masih sihat dan masih aktif. Bukan saja di YARSI tapi juga di FEMA. Conference kami di South Africa tempoh hari adalah pertama kali beliau tidak hadir. Jadi kami di sana amat merindui Pak Jurnalis, antara pengasas yang alhamdulillah masih bersama kita. Dan FEMA sekarang mempunyai hampir 54 ahlian daripada 45 negara. Dan oleh kerana terlalu ramai ahli sekarang ini, kita telah membagikan zon-zon atau zona kepada beberapa zona di dunia ini. Dan kita di sini adalah di bawah zona Southeast Asia dan Australasia ataupun Asia Pacific region. Dan saya diamanahkan untuk menjaga zon ini sentiasa berhubung. Dan kita ada satu WhatsApp group ya, FEMA Asia Pacific. Dan insyaAllah tujuan kita adalah untuk sharing ya, dan menghadiri mesyuarat atau meeting konvensi. Sebagai contoh di akhir bulan ini ada konvensi Imam Islamic Medical Association of Malaysia. Saya telah sampaikan jemputan pada semua di kawasan Asia Pasifik. InsyaAllah kalau boleh hadir, sila hadir di Putrajaya. Itu antara aktiviti di perantau. Kita di bawah Southeast Asia dan Australasia pun Asia Pasifik. Juga dalam FEMA kita ada beberapa projek. Hampir 16 projek semua sekali. Dan antara projek yang penting yang diluluskan pada tahun 2000 adalah SIMCO, Consortium of Islamic Medical Colleges. Dan pengurusinya sejak tahun 2015 adalah Dr. Iwan Yusof. Alhamdulillah, memang tepat Indonesia dipilih mengurusikan projek ini. Ada tumpuan yang paling ramai sekali dari segi jumlah college ataupun college perubatan Islam yang paling ramai di dunia ini adalah di Indonesia. Alhamdulillah. Dan ini adalah satu projek. Pagi ini adalah webinar yang dianjurkan oleh SIMCO dan juga Foki di bawah kepimpinan Dr. Iwan. Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu sejak berpuluh-puluh tahun Gaza dan Palestin sentiasa diserang oleh occupier, yaitu Israel, negara haram Israel ini. Dan sejak 27 tahun lalu dan sudah menjangkau 1 tahun, mereka masih lagi membuat kerosakan di muka bumi ini. Seperti Allah sebut dalam Quran, mereka memang selalu melakukan al-fasad fil ardh, kerosakan di muka bumi ini dan maksiat di muka bumi ini. Jadi tahun lalu kami mesyuarat di Putrajaya. Antara persoalan yang kita bertanya adalah apakah yang harus kita buat dalam keluarga FEMA ini. Seperti mana kita tahu, ini adalah peta Palestina 46, sekarang ini hanya tinggal sedikit sahaja bumi. Itu pun mereka mau ambil dan mau jajah daripada berbentuk tembikar ini sampailah perpecahan yang mereka anakan. Oleh kerana itu, ketika FEMA bertemu tahun lalu di Putrajaya, kita mengingatkan semua akan komitmen kita kepada Palestin. Sepatutnya komitmen kita. Dan sejak tahun 2023 hingga sekarang, tiap-tiap kali kita bertemu dalam konvensi ataupun rapat, kita ingatkan akan
apa yang seharusnya kita buat untuk Palestina secara efektif, secara betul. Sebaik saja berlakunya musibah pada beberapa tahun lalu, kita telah mengeluarkan beberapa kenyataan rasmi, official statement terhadap apa yang berlaku di Palestin. Ketika itu kematian baru 2,000, sekarang sudah 42,000 kematian. Kita ingatkan dunia akan apa yang berlaku. Kami juga menulis surat kepada Presiden World Medical Association. Beliau ini adalah doktor daripada Gulf, negara Teluk. Dan sangat malang apabila berlakunya serangan Hamas pada Israel. Beliau mengutuk Israel. Bukan, beliau mengutuk Hamas dan menyalahkan Hamas 100% apa yang berlaku pada kebetulan. Jadi kami terpaksa menulis surat kepada beliau untuk mengingatkan beliau, pandangan beliau yang tidak mencerminkan pandangan dunia dan juga pandangan pengamal perubatan seluruhnya. Sekarang ini presidennya daripada Malaysia telah bertukar, World Medical Association. Jadi itu antara inisiatif kita. Kami juga menulis surat kepada Setiausaha Agung OIC di Jeddah dan mengatakan bahawa kami sebagai satu federasi yang merangkumi banyak negara ingin membantu kerana kami ada perkara yang boleh dimanfaatkan oleh mangsa di kezaliman yang berlaku di Gaza. Kalau kami hantar surat kepada beliau, dan ini suratnya sekali lagi. Kemudian kami menulis surat kepada Setiausaha Agung United Nations, Antonio Guterres. Terutama sekali apabila mereka mula menyerang kemudahan perubatan di selatan Gaza. Jadi kita mengingatkan beliau bahawa sebagai pengamal kesihatan dan perubatan, kita mengambil serius perkara ini dan memohon supaya mereka membuat sesuatu. Alhamdulillah surat kami terjawab. OIC membalas surat kami, terutama sekali apabila kami menawarkan penubuhan hospital, rumah sakit di lapangan, field hospital untuk mereka yang telah menjadi pelarian dalam negeri sendiri ataupun internally displaced people. Seperti mana kita tahu apa yang berlaku, Israel menyuruh mereka berpindah ke tempat zon selamat, kemudian Israel menyerang zon selamat itu, dan apabila mereka mula menyerang fasilitas kedoktoran dan kesihatan, kami amat terpanggil untuk membuat sesuatu. Kemudian kami disuruh untuk berbincang dengan penolong Setiausaha Agung bahagian sains dan teknologi dalam OIC, dan sekali lagi kami dalam FEMA mencadangkan untuk menubuhkan hospital lapangan untuk membantu mereka yang terpaksa menjadi pelarian dalam negara sendiri. Kita juga telah menulis surat kepada semua ahli-ahli dalam FEMA, International Medical Association, untuk mengulurkan sumbangan dan bantuan keuangan kita salurkan kepada mangsa-mangsa di Gaza. Termasuklah keperluan kesihatan yang diperlukan. Kemudian pada bulan April tahun ini, alhamdulillah kami telah mendapat jawapan daripada OIC untuk kita bermesyuarat untuk membincangkan perincian ataupun details bagaimana untuk menubuhkan hospital lapangan di Gaza. Mesyuarat itu dihadiri termasuk oleh OIC, oleh perwakilan daripada United Nations, oleh Kementerian Kesihatan Palestin yang beralamat di tebing barat West Bank, dan juga NGO yang berada di Gaza. Dan alhamdulillah beberapa aktivis doktor Muslim telah mendapat anugerah, termasuklah Dr. Sita ini
yang merupakan seorang Dr. Ghazal Abu Sittah, yang merupakan seorang plastik surgeon di Britain. Dan alhamdulillah apabila beliau telah dilantik mendapat anugerah ini, beliau dilantik sebagai provost kepada Universitas Edinburgh. Universitas Edinburgh ini adalah top 5 university di Britain, ya. Dan beliau aktif dalam isu-isu Gaza dan telah pun pergi ke Gaza. Nah, kemudian kami dapat juga jemputan sekali lagi daripada WHO untuk membincangkan secara detail penubuhan hospital lapangan atau rumah sakit lapangan, field hospital. Jadi tindakan pertama FEMA adalah untuk membantu untuk meringankan tekanan dari sudut kesihatan dan kedokteran di sana. Termasuklah prioritas utamanya membina hospital, rumah sakit lapangan di tempat yang selamat. Masalahnya susah untuk mencari sukar untuk mencari tempat yang selamat di Gaza. Dan selepas pertemuan dengan WHO, usaha FEMA melalui Al-Khidmat telah mendapat liputan daripada Al Jazeera kerana kita memang merasakan penting untuk kita mewujudkan rumah sakit lapangan di sana, bantu maksa-maksa kecelakaan di sana. Ini satu lagi lawatan Presiden Al-Khidmat yang juga merupakan Executive Director pelaksanaan FEMA melalui negara Jordan, kerana kita tahu bahawa puak-puak Israel ini hanya akan boleh membenarkan sebarang bantuan, sebarang inisiatif dan sebarang usaha mestilah melalui apa yang mereka anggap sebagai kawan mereka, rakan mereka. Dan di dalam negara Arab, mereka hanya dengar, selain daripada negara Teluk, mereka akan dengar apa yang Jordan cakap ataupun Mesir. Jadi kita terpaksa membuat usaha-usaha ini melalui negara-negara ini. Tapi sampai sekarang, malangnya, usaha ke arah penubuhan rumah sakit lapangan atau field hospital masih lagi belum berjaya di Gaza. Kerana mereka tidak berhenti lagi untuk menyerang, membunuh dan melepaskan bom di sana. Dan sekarang mereka buat perkara yang sama di Lebanon seperti mana kita tahu. Sementara itu, secara kecil-kecilan ramai ahli FEMA ini dari Malaysia, daripada hospital saya. Ini adalah general surgeon dan ini adalah anesthetist dapat ke sana untuk membantu di hospital yang selamat. Kuwait hospital selamat sikit. Hospital Indonesia pun telah diserang seperti mana kita tahu. Jadi hospital Kuwait ni agak selamat. Pihak Yahudi tidak menyerang lagi. Jadi kita sempat menghantar 2 pakar perubatan ke sana. Ini adalah bulan Mei tempoh hari di mana 2 delegasi dari Malaysia dan Indonesia berada, dan bila mereka di sana pada bulan Mei, mereka tidak dapat keluar kerana ini Al-Mawasi ini sepatutnya adalah tempat yang selamat mengikut definisi Yahudi. Tapi itu pun mereka serang. Jadi terpaksa delegasi daripada Malaysia dan Indonesia ini terperangkap beberapa hari. Sehinggalah alhamdulillah dapat dilepaskan balik. Saya dimaklumkan delegasi dari Malaysia, di kawan saya, surgeon ortopedik di hospital saya, memaklum kepada saya apabila beliau pulang, katanya delegasi dari Indonesia, Masya Allah. Ramai yang tidak mau pulang, mau syahid di sana, Masya Allah. Ini kelebihan ya, teman-teman di Indonesia yang menjadi volunteer di Gaza. Okey, sekarang tadi saya sebut secara umum tumpuan kepada membantu dari segi keperluan kesihatan, membina atau menubuhkan rumah sakit lapangan di Gaza yang masih belum berjaya sampai. Satu lagi prioritas yang patut kita buat adalah dari segi pendidikan kesihatan. Kerana sudah 1 tahun, pelajar-pelajar kedoktoran di FEMA terbantut ataupun terputus pendidikan mereka. Universitas telah diserang, perpustakaan telah dihancurkan, hospital pengajar telah diserang, kecuali beberapa. Jadi apa jadi pada mahasiswa perubatan?
mahasiswa kedoktoran. Ini seorang mahasiswa yang berdiri di depan Universitas Al-Azhar. Jadi ada dua fakultas kedoktoran di sana, satu Al-Azhar, satu lagi Universitas Islam Gaza. Kedua-duanya tidak beroperasi sejak Oktober 7 tahun 2023. Jadi apa yang patut kami buat? Apa yang patut FIMA buat? Alhamdulillah telah dimulakan inisiatif Sustaining Health Education in Gaza pada April tahun ini. Ini satu usaha mewujudkan Palestinian Medical Academy, PALMED, dan bersama dengan Al-Quds Foundation for Medical School in Palestine. Jadi sejak bulan April telah diwujudkan inisiatif ini. Ya. Dan ini websitenya, nanti kita boleh sharing, PALMED Academy, di mana tujuannya ataupun objektifnya adalah memberi pengajaran secara online yang mendapat akreditasi universitas di sana dan juga universitas di sini untuk melatih mahasiswa Palestina dan melakukan program melalui beberapa modul ataupun jadi ini adalah perkembangan setakat Ogos 2024 dan di akhir nanti saya akan bagi perkembangan terkini sekarang iaitu Oktober 2024. Jadi ini telah diwujudkan. Ketika itu kita memberi fokus kepada 80%. 80% mahasiswa masih lagi di Gaza. Coba antum bayangkan, mereka masih pelajar ataupun mahasiswa kedoktoran di bumi yang hampir punah, habis telah dibom. Dalam bahasa Inggeris, bomb to pieces. Tetapi 20% daripada mereka, terutama sekali mahasiswa klinikal, telah berada di luar negara. Asalnya mereka ramai di Mesir. Tetapi sebagaimana kita tahu, kerajaan Mesir ini tidak berapa membantu perjuangan Palestina. Jadi mula-mula mereka dibenarkan membuat clinical attachment, tetapi kemudian tidak dibenarkan. Jadi pelajar ini telah pun dihantar ke Turkiye, Pakistan, Indonesia saya tidak pasti. Saya tahu di Indonesia sudah ada pelajar perubatan daripada Palestina sebelum berlakunya serangan yang terbaru ini. Dan ada juga yang dihantar ke Korea di Afrika Selatan. Ya. Dan telah pun diwujudkan satu platform untuk memberi kuliah, lecture. Yang platform ini adalah telah dibangunkan oleh seorang individu di South Africa. Nanti saya akan perkenalkan beliau. Dan platform ini telah digunakan oleh National Health Service di UK. Continuing Professional Development di sana. Dan FIMA bersama IMASA South Africa telah sama-sama menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mereka. Pada bulan Ogos tempoh hari sudah 2,100 mahasiswa mendaftar dan 300 dosen telah mendaftar. Jadi ketika FIMA bertemu di Cape Town tempoh hari bulan setengah yang lalu, di mana Pak Prof Iwang pun ada di sana, saya telah menggariskan prioritas kita. Saya kata di akhir mesyuarat kita, rapat kita mestilah membuat 5 perkara ini, dan 2 daripada 5 ini adalah berkaitan dengan hospital ataupun rumah sakit lapangan yang masih lagi gagal untuk dibangunkan, dan seterusnya adalah memastikan perjalanan pathway untuk pelajar perubatan ataupun mahasiswa kedoktoran tidak terencat, tidak terputus. Jadi hari ini, pagi ini kita akan bincang khusus pasal memastikan education, pendidikan mereka tidak terputus. Ini adalah Muhammad Moti Abrahams, seorang warga Afrika Selatan yang telah bekerja keras untuk mewujudkan modul dan platform untuk mahasiswa-mahasiswa di sana meneruskan pendidikan kedoktoran mereka. Beliau menyampaikan projek ini dalam gala dinner ketika rapat FIMA pada bulan Ogos tempoh hari. Antara natijahnya adalah wujudnya
satu grup yang dikatakan Doctors of Rahman, Medical Education Teachers, Islamic University of Gaza and Al-Azhar. Sekali lagi, Bapak Ibu boleh insya-Allah bersama mereka nanti join the group untuk mengetahui apakah yang terkini latest yang berlaku dari segi pendidikan kedoktoran mereka di sana. Ini inisiatif daripada Afrika Selatan. Masa mereka telah mengadakan satu senarai dosen-dosen yang akan terlibat untuk mengajar subjek-subjek tertentu. Dan saya kira bagus kalau ada wujudkan yang sama juga di Indonesia. Supaya kita tahu siapa akan membantu dalam bidang apa. Dan kita boleh daftar dalam apa yang kita sebut sebagai Palestinian Medical Academy dan juga GEM, Gaza Education Medic. Ini daripada Afrika Selatan. Ya. Jadi beberapa hari sebelum kami bertemu di Cape Town tempoh hari, FEMA Council Meeting, beberapa pelajar tahun akhir. Jadi konsepnya begini, pelajar tahun 1, 2, 3, iaitu dalam basic science lagi, mereka boleh kita bantu dengan kita volunteer mengajar online. Dan saya telah sebutkan contoh-contohnya, ini contoh-contoh daripada Afrika Selatan. Ya. Dosen dan juga subjek yang nak diajar. Ini pula adalah mahasiswa klinikal tahun 4, 5 dan 6. Terutama sekali tahun 6, final year. Kerana mereka telah mendapat pengajaran daripada tahun 1 hingga 5, iaitu hingga tahun Oktober 2023. Tetapi sejak Oktober 2023 tidak ada lagi clinical attachment kerana rumah sakit telah dimusnahkan. Guru-guru pun ada yang telah menjadi syahid dan sebagainya. Mahasiswa pun ada menjadi syahid. Telah terbunuh. Jadi mereka ini perlu dikeluarkan daripada Gaza untuk mendapat clinical instructions supaya mereka boleh menamatkan 6 tahun pengajian dan kemudian mereka ambil peperiksaan di universitas yang mereka membuat attachment dan insya-Allah Gaza University akan mengiktiraf latihan mereka dan mereka boleh menjadi doktor secara sah, secara rasmi. Ini mereka di bandara Cape Town. Ini gambar mereka sekali lagi. Dan semestinya mereka memerlukan beberapa orientasi, ini orientasi awal kepada mereka yang sampai kepada South Africa. Satu lagi gambar orientasi yang dibuat untuk mereka di South Africa. Alhamdulillah mereka selamat di sini. Kalau mereka di Gaza, kita pun tidak tahu dari segi keselamatan. Ya. Ini adalah seorang mahasiswa yang berada di Afrika Selatan yang memberi penerangan dan memberi taklimat kepada FEMA dan apa yang berlaku di sana. Jadi ini semua adalah mahasiswa tahun akhir, insya-Allah akan tamat pengajian dan mengambil peperiksaan di universitas yang mereka mendapat attachment dan insya-Allah akan graduasi sebagai mahasiswa kedoktoran. Graduasinya, sertifikasinya, ijazahnya akan diberi oleh universitas mereka di Gaza. Cuma latihan mereka yang dilaksanakan di negara yang menjadi negara angkat. Ya. Ini contoh di Afrika Selatan. Ini adalah satu webinar yang dibuat dengan dekan-dekan universitas di Malaysia, ya, yang dipengerusikan oleh Profesor Mahmud Lubani, dan ada dekan daripada universitas swasta. Ini Universitas Islam Antarabangsa di Kuantan. Ini adalah Universitas ITM, Universitas UM dan Universitas UKM. Jadi telah pun bermasyuarat dan mereka secara prinsipnya bersetuju untuk menjadi tuan rumah kepada mahasiswa kedoktoran tahun akhir tahun 6 supaya latihan kedoktoran mereka tidak terputus. Sekarang ini hampir 1 tahun terputus, ya, oleh kerana apa yang berlaku di sana. Dan setelah mesyuarat ini, saya telah memohon kepada Profesor Lubani
untuk menulis surat terus kepada Menteri Kesihatan Malaysia. Dan beliau telah menulis surat kepada Menteri Kesihatan Malaysia, dan Menteri Kesihatan Malaysia telah berbincang dengan dua lagi kementerian, iaitu satunya Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Dalam Negeri. Dan insya-Allah akan juga terlibat Kementerian Luar Negeri. Kerana untuk membawa mereka daripada Gaza ke sini memerlukan koordinasi yang rapi, insya-Allah. Dan semalam saya telah mengantar mesej kepada setiausaha politik, kepada Menteri Pendidikan Tinggi untuk membuat satu pertemuan supaya kita boleh mengkoordinasikan usaha ini dengan betul. Kerana apabila kita membawa mereka ke sini, ada beberapa isu yang patut kita selesaikan. Bukan saja dari segi penempatan di universitas, tapi juga isu-isu dana, keselamatan dan sebagainya. So, ini adalah usaha yang telah dibuat di Malaysia. Dan saya percaya kalau kementerian yang berwajib terlibat, usaha ini akan lebih mudah. Dan jangan lupa ya, di negara macam Malaysia ini, di mana isu-isu perkauman dan juga isu-isu keagamaan agak sensitif, kalau tidak ditangani dengan betul akan menjadi potensi menjadi masalah. Baru ini Malaysia menerbangkan beberapa pesakit daripada Gaza. Ada beberapa mereka di sini dirawat di hospital Angkatan Tentera. Kerana kalau dirawat di hospital umum, nanti akan menjadi isu. Kenapa diberi prioritas kepada orang luar, sedangkan orang dalam lagi masih menunggu-nunggu berbulan-bulan untuk menjumpa doktor pakar. Dan malangnya baru ini seorang daripada keluarga ibu pesakit yang dibawa daripada Gaza agak istilah Melayunya mengamuk kerana beliau merasa ada beberapa perkara yang patutnya diberi kepada beliau, jadi beliau mengamuk di mall, beliau pecahkan beberapa barang, jadi menjadi persepsi negatif. Kenapa orang Palestin, kita cuba bantu mereka, mereka jadi begini garang dan memberontak. Jadi itu telah diselesaikan isu itu. Jadi apa saja yang nak kami buat untuk membawa pelajar kedoktoran ini, mahasiswa kedoktoran ini harus dibuat dengan teliti supaya dalam bahasa orang putihnya, dalam bahasa Inggeris, all corners are covered, insyaAllah. Ini model di Malaysia. Mungkin di tempat lain tidak begitu sensitif. Ya. Jadi saya akan akhiri dengan apa yang telah dapat dicapai, apa yang telah kejayaan yang telah dibuat sejak bulan April hingga sekarang, baru 6 bulan ya. Tapi alhamdulillah telah diluncur, telah dimulakan Gaza Educate Medic, the GEM scheme sejak Jun. Kalau Bapak Ibu ingin bersama skim ini, saya pasti Dr. Iwang akan beri website-nya ataupun link-nya. Daftar saja. Galakkan teman-teman mendaftar sebagai tenaga pengajar. Sekarang ini saya akan bagi summary berapa ramai tenaga pengajar telah berjaya diterima. Jadi sekarang ini 1,004 international volunteer telah mengikuti skema ini ya. Dan 760 telah mengajar dan membuat beberapa komitmen yang lain. Jadi ini telah berjaya dilaksanakan dan kita perlu ramai lagi. Platform telah dilancarkan juga di Julai dan 2,101 mahasiswa daripada 2 fakultas kedoktoran, iaitu Al-Azhar University Gaza dan Islamic University of Gaza telah memanfaatkan platform ini. Latihan klinikal di Gaza, walaupun dengan beberapa hambatan dan juga kesukaran, telah berjaya dimulakan secara kecil-kecilan pada 1 Jun. Dan mereka ini dari segi latihan klinikal ini mereka melaksanakannya kata orang putih hands on. Mereka sendiri terpaksa merawat bukan saja mahasiswa sebagai doktor pelatih, tapi merawat kecelakaan yang berlaku kepada citizen atau rakyat mereka.
Dan seperti saya sebut tadi, pada awalnya 80% adalah pra-clinical, mereka masih di Gaza dan kita membantu mereka melalui online teaching. 20% adalah pelajar klinikal masuk tahun akhir. Asalnya mereka dibenarkan untuk pergi ke Mesir. Tapi masalahnya Mesir seperti biasa, tidak hairan, menyuruh mereka pergi tempat lain. Jadi mereka ada di Turki. Di Turki ada beberapa ratus. Di Afrika Selatan sekitar 30 orang. Di Norway pun mereka mengambil pelajar ini. Dan di Pakistan sudah beberapa, saya kira lebih 100 mahasiswa di sana. Jadi sekarang ini mereka memerlukan tempat ataupun post, training post untuk mahasiswa mereka. Selain daripada di Turki, di Afrika Selatan, di Norway, dan di Pakistan. Ini adalah laporan lengkap bulan lepas. Kalau Bapak Ibu ingin salinan, saya akan hantar melalui, nanti saya hantar kepada Pak Iwang untuk di-share ya. Oke, dalam laporan ini mengandungi berapa mahasiswa yang mengikuti kelas mana yang paling popular, siapa dia pengajar, topik apa yang telah disampaikan, semua ada. Ini adalah untuk mahasiswa kedokteran pra-klinikal. Tapi apa lagi yang diperlukan? Ini persoalannya. What more is needed? Mereka memerlukan lebih banyak posting klinikal, terutama keperluan utamanya adalah mahasiswa kedokteran tahun akhir. Supaya insya Allah mereka boleh bergraduasi tahun hadapan, akhir tahun ini. Kami memerlukan lebih banyak mentor yang menjadi sukarelawan untuk program ini, untuk pra-klinikal, kerana pra-klinikal lecture-nya banyak ya. Kliniknya agak mudah sedikit dari segi pengajarannya. Yang susahnya untuk mendapat rumah sakit. Dan kita memerlukan mentor untuk mereka ini. Jadi sebab itu, untuk latihan klinikal, banyak perkara yang harus diuruskan sebelum mereka datang kemari. Ya. Oleh itu di Malaysia ini saya melibatkan 3 kementerian, 4 sebenarnya, termasuk Kementerian Luar Negara. Saya terpaksa mencari NGO yang boleh memberi dana kepada pelajar ini. Dana diperlukan untuk perbelanjaan harian mereka, dari segi kemudahan tempat tinggal, asrama itu, hospital, universiti yang terlibat akan ambil kira. Saya terpaksa berkoordinasi dengan dekan-dekan di semua universiti. Sebelum itu, rektor-rektor. Kerana itu saya ingin Kementerian Pendidikan Tinggi terlibat secara langsung. Jadi apabila Pak Menteri mengarahkan kepada dekan-dekan rektor-rektor, ianya akan berjalan dengan lancar insya-Allah. Dan kita harus ingat bila mereka datang ke tempat kita nanti, mereka mempunyai beberapa cabaran, ya, termasuklah kesihatan mental. Saya sering mendapat call, voice message daripada Gaza, gambar daripada mereka. Kita satu lihat mereka sekarang ini amat-amat seperti malnutrisi, kurus badan. Yang saya kenal. Mereka bila bercakap melalui voicemail, saya dengar bunyi bom di belakang. Jadi mereka mempunyai masalah kesihatan mental yang kita perlu hadapi insya-Allah. Dan kita memerlukan dana untuk mereka membeli bahan-bahan rujukan dan juga dana untuk mereka mempunyai laptop untuk pengajian mereka. Jadi ini yang perlu kita laksanakan. Dari segi prioritinya, kita memerlukan lebih banyak negara, terutama sekali negara yang ahli-ahli FEMA itu aktif, untuk menerima mereka. Untuk menerima itu banyak kerja yang harus dibuat, dan kita akan bincang sebentar lagi. Dan saya akan bagi contoh apa yang kami sedang buat di Malaysia. Walaupun kami belum lagi terima hatta seorang pun lagi mahasiswa, tapi kami sedang menyediakan platform supaya mereka mudah kemari insya-Allah menghabiskan latihan mereka. Ini adalah personal untuk saya. Ini adalah pelajar dari Gaza, Islamic University of Gaza, yang datang untuk elektif. Ini sebelum peperangan besar baru ini ya. Mereka datang 2019
sebelum COVID, saya memberi rekomendasi dan sebagainya kepada mereka di hospital saya, An-Nur. Alhamdulillah mereka semua sudah menjadi doktor. Ini almarhum Asy-Syahid. Beliau menjadi doktor, kemudian telah dibunuh oleh puak-puak Yahudi ketika beliau berkhidmat di rumah sakit sebagai doktor muda. Ini sangat personal untuk saya, ya. So insya-Allah kita harap kita dapat membantu mereka menghabiskan pendidikan mereka. Seperti mana kita tahu, isu Gaza ini telah memalingkan, telah menukar pandangan dan persepsi dunia terhadap Israel. Dan ini pelajar-pelajar mahasiswa di Amerika berjuta-juta protes memastikan tidak ada dana yang diberi kepada Israel untuk memberi senjata dan membunuh orang-orang di sana. Jadi itulah insya-Allah secara ringkasnya keperluan pendidikan kedoktoran mahasiswa di Gaza yang saya kira antara yang praktikal mampu kita bantu untuk mereka menghabiskan latihan kedoktoran mereka dan pulang ke negara mereka untuk berkhidmat. Sebenarnya mereka semua telah menegaskan mereka rela syahid di tempat mereka daripada selamat daripada luar Gaza. Tapi mereka ini adalah anggota penting masyarakat. Mereka ini adalah anggota penting masyarakat kerana tanpa kepakaran, keterampilan mereka, mereka tidak boleh merawat sakit dan mangsa kecelakaan di sana. Jadi merupakan satu prioritas untuk kita, ya, untuk membantu mereka menamat latihan kedoktoran supaya mereka boleh berkhidmat. Kita pun kalau boleh nak ke sana membantu mereka. Tapi prioritas bagi mereka adalah melatih anak-anak mereka di sana menjadi doktor terlatih dan membantu rakyat mereka di sana, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berbincang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kembali Prof. kepada Rashid yang telah memaparkan kondisi terkini dan kemudian peluang serta tantangan yang kita hadapi bersama sebagai institusi untuk di pendidikan kedokteran kesehatan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan komentar maupun saran-saran yang bisa kita lakukan. Dipersilakan. Saya dipahamkan di Indonesia ini ada beberapa universitas yang telah mengambil mereka sebagai mahasiswa. Ini sebelum berlaku kecelakaan tahun lepas, ya. Jadi mungkin antum di sana ada kelebihan, ya. Because you have a group of Palestinian students already there. Kami di Malaysia ramai Palestinian student, tapi mereka postgraduate ramai. Dan mereka postgraduate membuat S3, S2. Yang undergraduate ini sangat-sangat sedikit. Jadi kalau antum semua ada undergraduate di sana, mungkin mereka boleh menjadi jambatan hubung di antara sana dengan sini. Tetapi untuk konteks secara official, rasmi, saya akan beri kontak-kontaknya. Saya akan beri siapa yang terlibat untuk basic science, siapa yang terlibat dengan clinical science, siapa timbalan dekan, wakil dekan di universiti-universiti. Dan FIMA akan membantu mengkoordinasi. Dan insya-Allah di dalam FIMA pula SIMCO akan menjadi koordinator untuk semua ini. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu dari Unisula. Mohon maaf tidak ada ternamanya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Rashid. This is Putri. I hope you remember. Yes. Terima kasih banyak kerana menjayakan jurnal kita. Ya, sehat Prof. semuanya. Ya, Pak Iwang juga terima kasih atas kesempatannya karena sudah menginformasikan tentang Zoom meeting pagi ini. I really appreciate the event and all about the Gaza students and especially the problems that arise regarding their education. And for your information, Prof, our Faculty of Medicine is offering a full scholarship for students from Palestine to do their
Bachelor of Medicine until their medical doctor in Indonesia in our faculty. Because one of the reason outside of the ukhuwah one is the most important one, but the other one is because we are planning to take more international students to come to our faculty, to our university, but the student from Palestine, especially from Gaza, currently is our top priority. And I would like to inform also that the scholarship will be full for tuition fee and also the language preparation and also the accommodation. We can cover them in our dormitory on campus especially. And I really would like to get the information from you, the context on how to inform the pejabat and also the ministries to invite the student from Gaza to come to our faculty. Because last week I already emailed the Ministry of Foreign Affairs of Palestine, but the email is bounced back. And I have my suuzon whether this is really down because of the technical problem or whether this has something to do with the Israel force. So I really hope that we can invite students from Gaza to come to our university to be our full-time student. Thank you, Prof. Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, I will collect all this information. Which universities in Indonesia is ready to accommodate these students? I will get the right contact person. If we need to meet physically, I will be in Solo next month. So we can meet quickly, and then we can give the details on how to get this done. Can I answer my call for a while? Yeah. Saya dengar itu. Boleh baik. Ya. Okay, insyaAllah. So Indonesia adalah university. I think it is going to be easier for Indonesia because your government already know that the students are there even before the disaster. Jadi this is a special placement untuk final year ini saya kira akan lebih mudah. Dan my first task is to find out which university can host the final year. This is a special project just for the final year. And then I will convey this to Gaza, and we will try to expedite. I will ask the detail, like which minister, who will vet the student from Gaza, how are they going to leave Gaza? Outside Gaza is easier, because leaving Gaza is the problem for them now. Because as you know, the enemies there are trying to prevent them. They basically want to kill everybody, whether directly or indirectly. Indirectly is to make sure that the doctors are not there to treat this patient. Okay, so Indonesia is one, alhamdulillah. The most yang paling sukar sekali bagaimana untuk membenarkan mereka keluar daripada Gaza. Bila keluar daripada Gaza, lalunya melalui Mesir, insyaAllah akan lebih mudah. Sebagai contoh, ada di kalangan mereka bertanya pada saya, bagaimana kalau kami berkeluarga? Jadi, kemungkinan kita akan katakan yang berkeluarga itu bukan prioritas kita. Kita ambil yang mana yang belum berkeluarga lagi, ataupun sanggup datang tanpa keluarga. Kita harus bermula on the right foot. Kita tidak mau bermula dengan masalah yang timbul, nanti menjadi hujah untuk orang tidak membenarkan mereka keluar. Ya. Contoh yang berlaku di Mesir itu sangat penting. Mereka asalnya dibenarkan keluar daripada Rafah ke Mesir, berhimpun di Kahirah, kemudian dimaklumkan tidak boleh mengaji, tidak boleh belajar di sana, terpaksa dikeluarkan dan dihantar ke Turki, ke Pakistan, ke Norway, ke Afrika Selatan. Dan sekarang ini kita sedang usahakan untuk mereka datang ke sebelah sini, Malaysia dan Indonesia. Thank you. Kalau di Indonesia itu hospital pengajarnya
hospital pemerintah bukan? Kesemuanya. Tidak selalu, Prof. Ada juga Semua, Prof. swasta. Iya, Ada, dari ada, Mukisi Prof. juga ada, Prof. Jadi kalau hospital pemerintah mungkin memerlukan kebenaran daripada Kementerian Kesehatan di sana bukan? Itu pun mungkin Anda semua perlu melihatlah. Yang bermula dari tahun 1 mungkin mudah, tapi yang datang hanya untuk tahun akhir ini mungkin kasus yang spesial tuh perlu ditangani secara berbeza. Baik, terima kasih Prof. Rashid atas responnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Dr. Edrina Dia. Pada beliau kami persilakan. Ya, Silakan. mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ini saya memperkenalkan diri saya, Enrina Dia. Kebetulan kemarin sempat menjadi volunteer di Gaza, terutama di Gaza Utara. Ini yang saya ingin menanyakan. Ini forum saya mendapat dari teman saya dari Universitas UIN Jakarta. Yang ingin saya tanyakan karena kita sedang mengusahakan ada salah satu koas, jadi medical student yang sudah mau masuk clinical year, yang kita usahakan untuk ke Indonesia gitu ya. Mungkin dari rekan-rekan di sini bisa memberikan masukan gitu, bagaimana caranya supaya peserta didik ini tidak perlu mengulang dari tingkat 1 gitu, tapi bisa melanjutkan ke clinical years. Dan memang yang dituju adalah negara kita, Indonesia. Mungkin karena kami dari Indonesia, kebetulan yang ada di Gaza saat itu hanya dari negara Muslim, hanya kami, dan juga ada 4 tim dokter yang ke sana, dan mereka sudah jatuh hati sepertinya gitu ya. Jadi kemarin saya sudah menghubungi beberapa teman di university. Sepertinya kalau universitas negeri agak sulit gitu untuk menerima transfer student dari Gaza gitu ya. Mohon masukannya gitu ya. Dan saya bisa komentari juga yang disebutkan oleh Prof sebelumnya. Memang saat ini untuk mengeluarkan mahasiswa dari Gaza itu sangat sulit, sangat terbatas. Nah, saat ini kami sudah ada 3 calon, 1 calon dokter spesialis bedah plastik, 1 subspesialis bedah toraks, 1 lagi yang mahasiswa student ini yang sedang kita usahakan, dan suratnya sudah masuk ke negara tetangga occupiers ya, jadi untuk mendapatkan izin mereka masuk ke Indonesia. Nah, kebetulan karena kita harapkan dalam waktu dekat, walaupun kondisi perang, mereka bisa hadir. Mohon advice apa langkah selanjutnya begitu, supaya mahasiswa ini tidak terbuang waktunya, bisa melanjutkan pendidikan dokternya di sini. Kalau dari program spesialis sendiri sudah sangat siap dari kami Kolegium Bedah Plastik, sudah membuat program khusus untuk mereka gitu ya. Jadi memang mereka akan menghadapi adaptasi untuk bahasa dan budaya, kemudian bisa lanjut mendapat prioritas melanjutkan pendidikan di bedah plastik baik di UI maupun INPAD dan UNAIR. Terima kasih, mohon masukannya. Baik, terima kasih Dr. Edrina. Dipersilakan, Prof. Rashid mungkin nanti bisa ditanggung juga oleh Dr. Iwan. Pak Iwan mungkin boleh usahakan memudahkan attachment mereka ini. Ya. Ibu Enrina daripada universitas mana? Saya dulu sempat mengajar di Universitas Indonesia, tapi kebetulan sudah di swasta dan volunteernya dari Mercy Indonesia. Alhamdulillah. Ya betul, Mesir Indonesia dan Mesir Malaysia dapat pelepasan untuk ke Gaza tempoh hari sebagai volunteer. Tahniah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Ya. Bisa saya tambahi ya Prof ya. Jadi memang yang kemarin digagas oleh Dr. Vika sama Dr. Uma memang ada 2. Yang satu yang fresh student, jadi dari mulai semester 1, dan mahasiswa yang clinical, jadi fase klinik. Itu memang kita merencanakan seperti itu. Tetapi menurut yang di PubMed itu, siapa namanya, saya agak lupa itu. Lubani, Muhammad Lubani. Ya, itu menurutnya mahasiswa sana
Nggak tahu perubahan sekarang ya. Mahasiswa Gazanya itu menghindari Indonesia sama Malaysia karena dari sisi bahasa dengan masyarakatnya itu mereka kesulitan. Maka mereka memilih ke Afrika Selatan dan sebagainya. Seperti itu. Sedangkan kita dari FOKI itu sudah mempersiapkan. Ada juga yang clinical years itu fase klinik. Jadi memang harus didukung oleh dokumennya dari sana. Dari Kementerian Education itu di Belmawa itu juga sudah oke. Artinya oke itu beliau menyarankan sesuai dengan alur normal. Jadi normally orang kantor urusan internasional masing-masing itu prosesnya gimana dalam merekrut mahasiswa asing gitu. Jadi tidak ada hambatan, tapi juga tidak ada spesial. Jadi normal aja seperti itu. Nah, yang memang kesulitan terbesar kami adalah mengeluarkan mereka dari Gaza. Itu yang dialami oleh Yarsi. Itu sulit sekali keluar. Makanya itu beberapa yang memang saya ingin sampaikan ke Prof. Rasid, ada nggak di pihak FIMA kerjasama dengan NGO di Mesir itu yang bisa mengeluarkan mereka, karena selama ini ilegal, mereka harus bayar. Ceritanya begitu, harus bayar. Kalau kita ada yang dari FIMA itu ada konsen untuk kontak dengan NGO yang bisa mengeluarkan, itu lebih bagus karena kita banyak ini Prof. Unisula alhamdulillah 1 itu full beasiswa Prof. Uniswa, UMI itu kalau nggak salah 3, UMI 3 mahasiswa itu full, semua full beasiswa. Jadi pakai living cost-nya segala. Prof jurnalis itu sampai nyarikan sendiri cost-nya itu, seperti itu. Jadi begitu Bu Endrina tadi, jadi kita sebetulnya di dalam konsep itu juga ada konsep tentang yang klinikal. Tinggal masalahnya adalah mereka sendiri dari Gaza, apakah sanggup juga belajar dalam bahasa itu. Karena masyarakat ini kan nanti berhadapan dengan masyarakat nih, kalau anamnesis dan sebagainya itu. Seperti itu. Saya kira itu Prof yang sudah kami siapkan di Indonesia semacam itu. Kemarin datanya ada di Bu Vika sama Bu Umah, itu sudah ada datanya. Alhamdulillah. Nanti perkara ini saya akan bangkitkan karena sekarang ini FIMA secara resmi merupakan rakan kolaborasi dengan OIC dan WHO. Kita akan cuba usahakan supaya mahasiswa ini dapat keluar daripada Gaza secara formal. Iya. Sebab itu apabila kami berkolaborasi dengan WHO, kita mengambil WHO office di Egypt, di Mesir. Jadi mudahkan sikit urusan. InsyaAllah. Dan dari segi bahasanya di Malaysia ni, kami menggunakan bahasa Inggeris. Jadi tidak ada masalah. Di Indonesia, saya percaya mereka tidak ada masalah untuk belajar bahasa. Saya akan sampaikan ini kepada dosen-dosen mereka yang bertanggungjawab di Gaza. Lupa juga di Turki, mereka harus belajar bahasa Turki. Saya kira bahasa Turki lebih sukar daripada bahasa kita. Lebih bahasa suka kita dari bahasa saja Melayu. belajar. Banyak apa ni. Oke, insyaAllah. Baik, Ada lagi caranya? silakan bagi yang bertanya. Ingin informasikan juga bahwa di RC kemarin juga belum ada 1 minggu yang lalu mahasiswa dari Gaza juga sudah mulai di RC, tapi target untuk 1 tahun ini adalah adaptasi budaya dan bahasa. Jadi insya Allah akan start sebagai fresh undergraduate nanti di tahun akademik 2025. Dan itu full cover beasiswanya. Ya, D1. Oke. Maaf, kalau kerjasama dengan embassy atau kedutaan itu bagaimana ya prosedurnya? Maksudnya apakah itu penting sekali itu. Kami memang akan melibatkan kedutaan mereka di sini dan insya Allah akan memudah caranya. Ya, apakah mereka juga bisa ikut membantu misalnya mengumumkan informasi tentang this kind of scholarship to the Yes, I think so. They will be very happy
In fact, our Minister of Health has already informed the ambassador of Palestine to Kuala Lumpur 2 days ago. They are all ready, they are all waiting. It is very important that ini semua kita buat secara rasmi, official. Right, alright. Thank you, Prof. Di Kuala Lumpur, di Malaysia ni, saya akan menulis surat kepada Presiden Imam supaya Presiden Imam mengambil leadership untuk program ini. Dan mungkin di Indonesia, FOKI boleh mengambil leadership untuk program ini. Jadi kontak personnya adalah FOKI di sana dan sini Imam. FIMA ni tidak berdaftar di negara-negara ini. FIMA berdaftar di Amerika. Dari segi legitimasinya, dari segi officialnya adalah melalui badan yang berdaftar di negara masing-masing. Pada pandangan saya. Jadi saya akan menulis surat kepada beberapa kementerian dan sekarang sedang berusaha untuk mengadakan rapat dengan kementerian yang berkenaan. Mudahkan urusan. Indonesia ini lebih mudah sebab di Indonesia lebih ada otonomi dalam banyak urusan. Di Malaysia ini otonominya selalunya berpusat pada federal. Indonesia ini otonomi kebebasan terlebih saya kira. Okey, insyaAllah. Swasta. Baik, masih ada lagi? Kalau boleh kita dapatkan satu senarai universitas mana yang sudah terlibat, satunya dengan pelajar mahasiswa dari tahun 1 lagi sudah ada experience. Dan keduanya siapa yang berminat untuk mengambil pelajar klinikal tahun 45 atau 6. Secara mudahnya kita selesaikan dahulu tahun 6 supaya mereka boleh tamat secara rasmi. Dan kita akan memberi kredit transfer, bridging program, semua itu kita akan buatkan secara teratur. Ini sudah dibuat di Afrika Selatan, di Turki, di Pakistan. So tidak perlu kita bermula daripada awal. We don't have to start from scratch. Jadi, kita ambil model yang mereka gunakan. Kredit transfer itu penting sebab kita mahu apa saja kita buat di negara kita diiktiraf, recognized by Gaza University. Jadi pendidikan, education is continuous, seamless. Boleh ya? InsyaAllah. Ya, Menanggapi pertanyaan dari Bu Enrina masalah PDDikti. Jadi menurut saya begini, kalau ini mahasiswanya kan bukan dari tahun pertama, sehingga nanti dikhawatirkan susah ya. Nah itu nanti saya akan berkomunikasi dengan Hilmawa ya, masalah ini, karena sebetulnya ini apa ya, ijazahnya itu bukan dari tempat kita ya Prof ya? Bukan, ijazah daripada Gaza. Ijazah daripada Gaza. Ijazah itu dari model semacam, kalau model semacam itu ijazahnya itu dari Gaza sendiri ya Prof? Iya betul. Ya. Itu konsep. Jadi kita hanya ketempatan untuk clinical rotation aja gitu ceritanya. Betul. Jadi, betul. Itu konsep. Bukan kemudian diluluskan sebagai mahasiswa kita. Betul. Kita akan berhubung dengan dua universitas ini dan kita akan berbincang dengan mereka apakah modul-modul yang masih lagi perlu dipenuhi. Dan mereka harus menerima modul ini sebagai modul yang akan melengkapkan. Atau kalau usulan dari teman-teman itu double degree, jadi ya lulusan kita juga lulusan sana, jadi nanti dapat dua ijazah itu. Rencananya seperti itu, tapi nanti tergantung yang di Indonesia, memang tergantung nanti pembicaraan kita dengan Belmawa apakah bisa rekognisi, karena masuknya kan di tengah-tengah bukan di awal gitu. Tapi yang paling penting yang
yang saya tangkap dari teman-teman yang ada di PubMed dan sebagainya itu, Dr. Rahman, itu adalah bahwa kita hanya untuk mendidik mereka, ijazahnya, nanti modulnya ikut mereka, artinya materi TPL learning outcome yang diharapkan itu ikut mereka. Nanti ijazahnya itu dari sana, dari Ya, betul. Al-Azhar Gaza sama Al-Islam Gaza. Hanya betul. saja kalau hal demikian kan kemarin ya Prof sudah kita bahas bahwa kita bisa dimungkinkan adanya MOU, ada surat Ya. MOU. Jadi surat MOU antara institusi yang mendidik mereka di sini seperti Yarsi, Unisula, UI dengan kedua universitas itu. Seperti itu keputusannya kemarin kalau saya masih nggak salah ingat gitu Prof. Terima kasih. Jadi sebagai langkah itu adalah yang paling mudah untuk kita laksanakan dan paling praktikal. Secara SOP-nya, saya kira yang pertamanya apa yang saya buat di sini adalah menghubungkan dekan-dekan dengan PubMed. Jadi sebagai contoh, dekan-dekan yang menyertai webinar saya tunjukkan tadi, semua telah mendapat surat daripada PubMed untuk menjadi konsortium ini, dan mereka pun telah bersetuju dan telah melakukan webinar. Jadi kata orang putih, take it from there. Telah ada official komunikasi dengan mereka. Dan seterusnya akan ada MOU, credit transfer, bla bla bla, semua itu. Saya rasa itu caranya. Untuk double degree ini memerlukan kerja yang lebih banyak lagi. Itu will take time. Jadi kita buat dalam bahasa orang putihnya low hanging fruit. Buat yang mana mudah dahulu dan mana practical. Kalau ini berjaya dan mungkin universitas masing-masing boleh mengusahakan double degree. Itu terpulang kepada Anda semua. Baik. Kalau di Malaysia itu double degree amat rumit sekali. Baik, ini masih Dr. Erida ingin menanggapi, silakan. Ya, saya terima kasih sekali jadi membuka wawasan saya dengan pertemuan ini. Jadi memang PR-nya sebenarnya kalau di Indonesia itu adalah fase klinik ya, yang sebenarnya justru sangat-sangat diperlukan karena di sana sangat kurang dokter, sama sekali tidak ada dokter yang kompeten gitu ya. Jadi kebanyakan volunteer itu medical student tahun pertama, tahun kedua, bahkan ya fase klinik gitu ya untuk membantu kami selama bekerja di sana. Jadi kalau kita menunggu sekolah pendidikan dokter dari fase preklinik baru 5 tahun lagi, 6 tahun lagi untuk istilahnya panen dokter ya, sementara kondisi membutuhkan cepat. Jadi alangkah baiknya kalau memang program di awal tuh juga lebih mencakup juga untuk fase klinik gitu yang tahun kelima, tahun keempat, tahun kelima. Al-Azhar University sendiri program dokter di sana, Islamic University itu program 6 tahun, 3 tahun preklinik, 3 tahun klinik gitu. Jadi mungkin kalau di Indonesia sendiri kan berbeda ya. Sekarang program 5 tahun setengah ya. Juga jadi mungkin PR bersama adalah bagaimana di Indonesia terutama memudahkan mahasiswa transfer fase klinik gitu, karena yang dibutuhkan di Gaza adalah dokter yang kompeten. Kedua, saya setuju sekali kalau bisa program ini double degree karena yang dibutuhkan di sana juga spesialis yang tidak ada. Dan dari beberapa dokter ini kita usahakan mereka kalau bisa memang lulusan nanti dapat double degree sehingga memudahkan mereka untuk program spesialis di Indonesia dan kembali bekerja untuk menjadi spesialis di sana gitu. Sebagai contoh, saya kebetulan bedah plastik di sana melayani seluruh Gaza, terutama di Gaza Utara ya, karena Gaza Utara hanya ada 1 dokter seluruh Gaza yang menjalankan bedah plastik dan beliau sudah usia 65 tahun dan tidak bekerja lagi selama perang karena keamanan dan usia ya. Jadi praktis itu sangat diperlukan dan ini program ini makanya berkelanjutan gitu dari Kolegium sendiri bedah plastik di Jakarta sudah memudahkan sekali. Jadi mereka banyak memberikan kelonggaran-kelonggaran administrasi gitu ya. Nah, alangkah baiknya jika memang dari beberapa universitas terutama Yarsi, mungkin Muhammadiyah yang memang UIN juga yang berbendera
Islam gitu ya. Jadi berusaha lebih ke Kemendikbud karena memang katanya harus melalui terdaftar sebagai mahasiswa di Kemendikbud peserta didik. Nah, itu yang menyulitkan dari teman-teman di UIN untuk bekerja. Nah, saya berharap sekali dari pertemuan ini bisa ada terobosan-terobosan baru gitu untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Eri atas responnya. Insyaallah kita bisa akhiri karena di Malaysia sudah hampir waktu sholat Jumat ya, Prof. Ya, betul ya. Betul. Ya, insya Allah dari webinar kali ini kita banyak mendapatkan perspektif ya, masukan dan juga tadi sudah sharing terkait dengan opportunity dan challenge yang kita hadapi bersama. Mari kita bersama-sama fastabiqul khairat, ya berlomba-lomba dalam kebaikan, menunjukkan bahwa kita bersaudara ya sesama Muslim, khususnya juga dengan saudara di Palestina, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kemerdekaan untuk Palestina. Baik, mari kita semua akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa ketua majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Prof. Rasyid, Dr. Iwang, dan seluruh hadirin yang hadir di Zoom ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Sama-sama. Dr. Swasta. Kalau perlu kita bertemu di Solo nanti. Kalau Oh tidak iya, kita iya. Salam, Prof. Ya, insya webinar. Allah, Prof. Nanti kita jadwalkan ketemu dengan Bu Halo Vika. untuk Pak Yurnanis. Iya. Salam, Prof. Semua. Mari sampaikan salam ya, Prof. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua para hadirin peserta atas partisipasinya. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa lebih intens lagi untuk menggarap acara Jumat Barokah. Amin. Mungkin nanti Direncanakan dari Dr. Iwang mungkin bisa terus mengupdate terkait dengan program-program yang tadi sudah disampaikan, Dok, Oh iya, ke para dekan-dekan di FOKI. ya. Dan nanti juga di webinar berikutnya kita temanya adalah tentang peradaban Islam untuk dosen-dosennya. Yeah. Jadi dari Ya. dosen. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon izin dokter, mohon Oke. maaf. Ini dok, soalnya kan ini saya tadi bisa masuk ke sini. Tadi soalnya ada omongan dari grup dari rekan kita yang di perhimpunan dokter NU. Akan tapi mohon maaf saya belum terhubung dengan FOKI. Jadi mohon izin sekali kalau boleh saya dikasih nomor CP-nya agar bisa saya menghubungi biar bisa masuk grup FOKI dokter, biar kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini saya selalu bisa ikut. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Itu kalau Waalaikumsalam, kalau dokter NU itu ya Hendardi Pak, dokter Dodi dari Unisma itu, dari kita itu biasanya beliau yang dari Unisma Malang. Jenengan dari mana? Saya dari Universitas Alma-Ata dok. Oh, ye. Nanti di nomornya Foki. Iya, siap. Emailnya juga ada, YouTube-nya juga ada. Nanti saya. Oke, siap. Gimana caranya untuk meng-share nomor ini? Mungkin di kolom chat dokter. Oh iya, chat. Itu masih. Ini udah selesai ya Pak, boleh live ya Pak? Iya. Monggo boleh. Terima kasih Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin, Dr. Iwan. Iya. Monggo, nanti saya saya kirimkan emailnya Oke lewat nomor saya. Siap, Pak dokter.
Oke, matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.